Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Saidah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dafa Ihsan Almasir dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi selaku moderator pada kelompok 10 yang beranggotakan Alvina Rahma Aulia, Nadia Setiani, Farah Syatundani Solihah, Intan Putri Setiawati, dan Sahrul Prayoga. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul abstrak, yang meliputi pengertian abstrak, fungsi abstrak, aturan penulisan ilmiah abstrak, serta jenis dan contoh abstrak. Dipersilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan isi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian abstrak. Abstrak adalah rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat atau dengan kata lain penyajian atau gambaran ringkas yang benar, tepat dan jelas mengenai isi suatu dokumen. Abstrak merupakan suatu ringkasan yang lengkap dan menjelaskan keseluruhan isi artikel ilmiah. Abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel ilmiah. Penulisan abstrak yang baik perlu dipertimbangkan mengingat bagian ini merupakan bagian artikel yang dibaca setelah judul. Sangatlah beralasan, dibaca tidaknya suatu artikel ilmiah tergantung pada kesan yang diperoleh pembaca saat membaca abstraknya. Bagian artikel yang paling sulit dikerjakan adalah abstrak. Abstrak dalam bahasa Inggris merupakan suatu kemutlakan yang harus ada. Persyaratan dalam akreditasi jurnal ilmiah. Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Abstrak memuat masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, untuk penelitian kualitatif termasuk deskripsi tentang subjek yang diteliti, dan ringkas hasil penelitian bila dianggap perlu. Juga simpulan dan implikasi, tekanan diberikan pada hasil penelitian, hal-hal seperti hipotesis, pembahasan, dan saran tidak perlu disajikan. Fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Uraian yang hanya satu halaman tersebut memudahkan abstrak untuk dimasukkan ke dalam jaringan internet. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan penelitian yang berlembar-lembar. Sehingga dengan adanya abstrak dapat membantu mencari referensi penelitian yang dicari, menurut Ahira 2009. Selanjutnya, sifat-sifat abstrak. Sifat-sifat abstrak menurut Santoso, ringkas, jelas, tepat, berdiri sendiri, dan objektif. Selanjutnya, tujuan pembuatan abstrak. Adapun tujuan pembuatan abstrak menurut Santoso, 1. Untuk melengkapi tulisan ilmiah seseorang. 2. Untuk membantu pengguna informasi memperpendek waktu pemilihan informasi. 3. Untuk mengatasi kendala bahasa. Selanjutnya, aturan penulisan ilmiah abstrak. Abstrak terikat dengan aturan penulisan ilmiah. Dalam sebuah abstrak setidaknya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu A. Latar belakang atau alasan atas topik yang dipilih. B. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. C. Metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian, keluaran atau kesimpulan atas penelitian. Selanjutnya, panjang pendek sebuah abstrak amat ditentukan oleh tujuannya. Apabila abstrak tersebut ditulis untuk keperluan jurnal, maka panjangnya antara 75 sampai 100 kata. Sedangkan untuk skripsi 200 sampai dengan 250 kata. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa kesepakatan umum dalam dunia ilmu bahwa abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Misalnya apabila sebuah artikel untuk jurnal atau skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia, maka abstraknya ditulis dalam bahasa Inggris. Jenis abstrak. 1. Abstrak informatif. Abstrak informatif adalah jenis abstrak yang menyajikan informasi dan data secara lengkap sehingga pembacanya tidak harus membaca tulisan aslinya, kecuali bila ingin menggalinya lebih dalam. Di dalam abstrak informatif menyajikan hasil dan prinsip-prinsip dari hasil kerja, tujuan, metode, kesimpulan dari artikel asli secara jelas, untuk orientasi pembaca yang tidak dapat mengakses dokumen aslinya.
Contoh abstrak informatif. Puspita Sari Dia, penggunaan Facebook untuk protes sosial dalam era informasi. Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan. 3, buka kurung 2, tutup kurung, pp 132 sampai 136. Abstrak mulainya Facebook dan media sosial yang lainnya diciptakan untuk berintegrasi antar manusia, terutama yang terhalang oleh faktor geografis. Pada perkembangannya, media sosial mulai digunakan untuk pemasaran produk, iklan, jodoh lowongan pekerjaan, dan yang lainnya. Yang menarik, media sosial digunakan oleh para aktivitas yang tergabung dalam beberapa kelompok untuk melakukan protes sosial dan politik. Dalam artikel ini ditemukan beberapa hal seperti protes yang dilakukan di Facebook atau media sosial lainnya. Dapat mengundang perhatian nasional bahkan dunia karena media sosial tidak terbatas oleh jarak, tempat, dan waktu. Kata kunci, Facebook, aksi protes, dunia maya, media sosial. 2. Abstrak deskriptif. Abstrak deskriptif merupakan sebuah abstrak yang menunjukkan jenis informasi yang ditemukan dalam suatu karya tulis. Abstrak ini tidak membuat penilaian tentang pekerjaan, juga tidak memberikan hasil atau kesimpulan penelitian. Itu memasukkan kata-kata kunci yang ditemukan dalam teks dan mungkin termaksud tujuan, metode, dan ruang lingkup penelitian. Contoh abstrak deskriptif. D.F. Julia Cicerea Lien Joeng Liang, studi tentang perencanaan dan perilaku struktur bawah pier, jembatan dengan tanpa dan alas perdam. Dalam tugas ini, dipelajari perencanaan dan perilaku struktur bawah jembatan tahan gempa berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan membandingkan dengan peraturan di Selandia Baru. Dari hasil penelaahan, diusulkan suatu prosedur perencanaan struktur bawah jembatan dengan dan tanpa alas perdam. Bahasa Isolation yang merupakan gabungan peraturan yang berlaku di Indonesia, peraturan di Selandia Baru untuk melengkapi beberapa kelemahan pada peraturan di Indonesia. Suatu contoh perhitungan dengan analisa beban statik ekuivalen yang kemudian dibandingkan dengan analisa inelastis riwayat waktu disajikan untuk memperjelas prosedur yang diusulkan. Dari analisa perilaku pada struktur bawah jembatan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil analisa beban statik ekuivalen tidak menyimpang jauh dari analisa riwayat waktu inelastis yang merupakan simulasi dari gempa yang sebenarnya, sehingga analisa beban statik ekuivalen dengan prosedur perencanaan yang diusulkan dapat dikatakan cukup handal. Indikatif adalah jenis abstrak yang menguraikan secara ringkas dan padat mengenai suatu masalah yang terdapat pada suatu karya tulisan atau laporan lengkapnya. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan isi dari informasi asli secara singkat, padat, dan hanya menyampaikan indikasi sasaran cukupan tulisan. Contoh dari abstrak indikatif yaitu teks yang berjudul AIDS dalam profesi dokter gigi. Dalam karangan ilmiah ini akan diketengahkan hal-hal mengenai ciri-ciri virus AIDS, cara penularan, cara pencegahan, prevalensi, dan distribusi virus dalam profesi dokter gigi. Dengan informasi baru ini, diharapkan para dokter gigi akan dapat memahami risiko tertular, menulari, ataupun sebagai sumber penyebaran virus tersebut. Itulah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.